Siapa di sini yang pernah pergi ke tempat baru dan bingung mencari jalan? Bagaimana cara kalian menentukan arah? Biasanya kita menggunakan peta kan? Tapi tahukah kalian, ada banyak jenis peta yang dibuat untuk tujuan tertentu. Ada yang menunjukkan jalan, ada peta khusus untuk pendakian gunung, bahkan ada yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah. Sangat menarik ya. Selamat datang di kelas Geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sasa Marwah Wafidah. Hari ini kita akan belajar dan juga mengenal lebih dalam mengenai berbagai jenis peta. Dan bagaimana sih peta-peta ini tuh berfungsi di kehidupan sehari-hari kita, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam pekerjaan tertentu. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Peta jalan atau disebut juga peta navigasi. Peta ini paling sering kita gunakan untuk mencari arah perjalanan atau rute tertentu. Kalian pasti pernah menggunakan peta seperti Google Maps dan juga peta kota untuk mencari alamat, bukan? Peta ini menunjukkan rute perjalanan dari Bandara Wiryadinata, Tasikmalaya menuju Plaza Asia, Tasikmalaya. Di dalam peta ini terdapat simbol-simbol dan juga rute, seperti garis biru yang menunjukkan rute perjalanan utama. Ada dua jalur yang ditunjukkan. Yang pertama jalur Jalan Siliwangi sepanjang 5,6 km dan jalur Jalan Letnan Masudi sepanjang 5,8 km. Dan simbol kendaraan yang menandakan moda transportasi yang digunakan seperti mobil dan motor. Di Google Maps juga terdapat ikon-ikon tempat, seperti ikon SPBU yang menandakan lokasi SPBU yang tersedia di sekitar rute, ikon restoran yang berada di dekat rute, dan ikon gedung pendidikan seperti Universitas Siliwangi yang menjadi penanda lokasi terkenal di jalur perjalanan. Selanjutnya adalah peta topografi. Peta ini menunjukkan kontur atau bentuk permukaan bumi, seperti tinggi rendahnya tanah, gunung, dan juga lembah. Peta topografi sering digunakan oleh pendaki gunung, insinyur, atau juga peneliti. Peta ini adalah peta topografi Gunung Api Bukit Kaba di Bengkulu yang menunjukkan kondisi ketinggian, kontur, dan elemen-elemen geografis utama. Terdapat simbol-simbol seperti berwarna merah yang menunjukkan lokasi kawah gunung api, kemudian kotak merah yang menunjukkan base camp atau lokasi awal pendakian, dan garis putih yang merupakan jalur pendakian ke puncak gunung. Kemudian terdapat elevasi ketinggian yang ditampilkan dalam warna gradasi mulai dari hijau gelap yaitu 400 sampai 572 meter hingga merah 1700 sampai 1900 meter. Warna merah menunjukkan area puncak tertinggi di sekitar kawah. Kemudian terdapat simbol garis kontur. Garis-garis rapat yang menunjukkan area dengan lereng curam, sedangkan garis-garis yang renggang menunjukkan area yang landai. Interval konturnya adalah 25 meter yang memberikan detail yang jelas tentang perubahan ketinggian. Berikutnya ada peta tematik. Apa sih peta tematik itu? Ada yang tahu? Peta ini adalah peta khusus yang berfungsi untuk menunjukkan data atau informasi tertentu, seperti kepadatan penduduk, curah hujan, dan juga persebaran flora ataupun fauna. Peta ini menunjukkan kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 yang digambarkan melalui warna dan simbol pada peta. Warna pada peta menunjukkan kategori kepadatan penduduk. Terdapat informasinya di legenda yang ada di peta, seperti kuning muda untuk wilayah dengan kepadatan rendah di bawah 500 jiwa per kilometer persegi, seperti di Pangandaran. Kuning tua untuk kepadatan 501 sampai 2000 jiwa per kilometer persegi. Warna orange menunjukkan 2001 sampai 5000 jiwa per kilometer persegi, dan coklat
muda yang menandakan 5.001 sampai 10.000 jiwa per kilometer persegi, dan yang terakhir warna coklat tua yang lebih dari 1.000 jiwa per kilometer persegi seperti yang ada di Kota Bandung. Jadi, kita sudah mengenal berbagai jenis peta, mulai dari peta jalan, peta topografi, dan peta tematik, yang semuanya ini tuh memiliki fungsi yang unik dan juga menarik ya. Jadi, kesimpulannya, peta adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan kita, mulai dari peta jalan. Peta jalan tadi disebutkan untuk apa? Ya, peta jalan fungsinya untuk mencari arah ke tempat yang baru atau yang belum kita ketahui. Yang kedua, ada peta topografi yang menunjukkan bentuk permukaan bumi. Dan yang ketiga, ada peta apa? Ya, ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang berisi tentang informasi khusus. Seperti tadi contohnya kita mengambil mengenai peta kepadatan penduduk. Nah, dengan memahami jenis-jenis peta ini, kita dapat mengetahui dan menggunakan peta sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semakin paham mengenai berbagai jenis peta dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu mengeksplorasi lebih jauh tentang peta yang lain ya. Terima kasih juga kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa mengerti dan juga paham ya. Sampai jumpa di lain waktu.